Bei Hongcheng sejak jatuhnya kerajaan, Bei Hongcheng telah berada di tangan dunia Korea Utara, dan dunia Timur dan Selatan mengetahui pentingnya Hongcheng Utara. Semuanya terletak dalam jarak 100 mil dari kota Beihong. Tentara berat, untuk mencegah serangan balik, dapat mendukung kota Beihong kapan saja. Saat ini, meskipun situasi daratan Jizu untuk sementara menemui jalan buntu, tampaknya Jizu tidak pernah menyerah dalam pertempuran untuk kota Beihong. Seringkali, pasukan Jizu akan berkumpul untuk menyerang kota. Namun, pelanggaran ini tidak semuanya mengintervensi ras klan tingkat tinggi. Meskipun mereka kuat setiap saat, di bawah kepemimpinan Lei Gongming, kota Beihong dapat mengusir pasukan ras klan setiap saat. Dong, dong. Suara genderang perang menyebar ke seluruh langit dan bumi. Pasukan di ujung tidak terlihat. Ujung garis pandang datang, dan akhirnya berhenti di luar beberapa li utara. Pasukan hitam itu tampaknya sangat menindas. Antara tentara gelap ini dan kota Beihong, tanah menjadi merah tua. Jelas, itu direndam dalam darah. Tentara berkumpul, mematikan gas, dan mendekati Bei Hongcheng. Kota Beihong, di atas tembok kota, Lei Gongming memandangi tentara hitam yang berjongkok tidak jauh dari sana. Tetapi di wajahnya dia sama sekali tidak memiliki terlalu banyak ombak. Tetapi telapak tangan di tembok kota. Tetapi batu telah mencubit jalan retakan. Sejak saat ini, meskipun tidak ada pertempuran di pembangkit tenaga listrik tingkat surga abadi, setiap kali mereka melawan serangan wilayah dan tentara perang dunia barat, para prajurit perang dunia utara juga banyak yang mati. Potongan-potongan ini ada di sini lagi. Di sampingnya, mata Zhan Jinrong berkilat dingin. Datang dan datang, bertarung, kita di dunia perang, apakah kamu tidak pernah takut? Lei Gongming menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Dong. Genderang perang berbunyi lagi, dan gerbang kota-kota Beihong terbuka lebar, dan sekelompok tentara yang mengenakan baju besi elit dengan cepat keluar dari sana. Akhirnya, di seberang tanah merah gelap, mereka menghadapi tentara hitam di kejauhan. Mengapa kita tidak mengambil gambar? Meskipun tentara kita dalam perang Korea Utara tidak takut dengan tentara klan, tetapi setiap kali kita kehilangan banyak, jadi dalam jangka panjang, saya takut melihat wajah berlumuran darah. Zhan Jinrong menghela nafas pelan. Meskipun pasukan Jisoo dipukul mundur setiap saat, Bei Hongcheng juga memiliki sekelompok tentara yang jatuh ke medan perang. Hari ini, Kaisar Perang telah kembali. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik yang masuk, ini sama dengan memberitahu daratan Jisoo. Dibandingkan dengan tuannya, latar belakangnya masih jauh lebih buruk. Jika kamu membunuh mereka, mereka secara alami akan memiliki pembangkit tenaga listrik untuk membunuh tentara kita. Namun, di hadapan lamaran Zhan Jinrong, Lei Gongming menggelengkan kepalanya dan menolak. Mengapa dia tidak tahu bahwa itu sangat terkuras sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh perang Korea Utara? Namun, selama periode waktu ini, tampaknya pembangkit tenaga listrik komunitas telah mencapai konsensus diam-diam dengan mereka. Pembangkit tenaga Dewa Surga, dan tidak akan berpartisipasi dalam perang di bawah. Ini bukan yang diinginkan Lei Gongming, tetapi bagaimanapun juga, warisan kerajaan ada di sana, meskipun yang terakhir sementara turun. Tetapi jika Zhan Jinrong dan dia campur tangan, pasti akan ada pasukan yang jauh pusat kekuatan tersembunyi menembak jatuh para prajurit di Bei Hongcheng. Kalau begitu, kerugian perang pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Pasukan dari kedua belah pihak saling berhadapan dari jarak jauh, dan semangat pembunuhan memenuhi langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, di pasukan yang jauh, saya melihat siluet perlahan melangkah maju. Siluet itu mengenakan baju besi, terlihat dingin dan parah, dan itu persis Jieming. Pada saat ini, baik di dalam maupun di luar kota, cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di siluet itu. Jieming, dasar anjing liar, beraninya kamu muncul di depan kursi ini? Tanda seru. Melihat siluet itu, mata Lei Gong mengunci matanya, dan suara dingin dan keras, seperti guntur, terdengar di antara langit dan bumi. Jieming mendengar ini, kakinya sedikit terhenti, dan dia langsung mencibir, dan berkata, Lei Gongming, kamu berani berteriak pada Kaisar. Saya menyarankan Anda, sekarang buka gerbang kota dan serahkan Qin Yichen. Jika tidak, kota Beihong hari ini, kotanya hancur, orang-orang mati. Pada akhirnya, suara Jieming penuh kebencian, tampaknya penuh kebencian. Jika bukan karena pengakuan, tujuannya adalah Qin Yichen, dia akan menjadi tak tertahankan dan mulai melakukannya secara langsung. Terserah kamu, aku khawatir kemampuan ini tidak ada. Lei Gongming menyelinap, tetapi pada saat yang sama dia mengedipkan mata pada Zhan Jinrong. Situasi di Bei Hongcheng menemui jalan buntu, dan saat ini, Jieming muncul di sini, yang jelas salah. Saat ini, kita harus memberitahu Kaisar Perang sesegera mungkin. Zhan Jinrong juga dengan cepat memberi isyarat bahwa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyampaikan pesan secara langsung. Membalikkan pencuri, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan pencuri Qin Yichen. Jika tidak, hari ini adalah waktu mati. Di kejauhan, dunia berteriak keras, terdengar seperti guntur, bergema di langit dan bumi.
Apa yang sedang terjadi? Jieming ada di sini. Ketika dia datang, dia langsung memanggil Qin Immortal Monarch. Tidak bisakah Qin Immortal Monarch membuatnya frustrasi lagi? Haha, mungkin, mitra lama, bersiaplah untuk pertarungan besar. Kami sangat tidak nyaman akhir-akhir ini. Sepertinya hari ini kita bisa melakukan pertempuran hebat lagi. Saat ini, beberapa siluet muncul dari transmission array di kota Beihong. Mendengarkan minuman Jieming yang mabuk, mereka melihat sedikit kerut. Namun, tidak ada rasa takut di wajah mereka, tetapi mereka memiliki sinar yang haus perang. Cahaya. Pusat kekuatan ini persis detasemen dan yang lainnya dari kuil Wushuang. Di samping mereka, ada dua surga abadi di dunia berperang timur dan selatan. Hanya karena kamu di dunia, dan berani mengunjungi Beihong Cheng. Apakah Anda takut Anda tidak tahu bagaimana Anda akan mati? Jieming, jika kamu ingin menemukan Qin Immortal Monarch, kamu harus melangkahi tubuh kita terlebih dahulu. Haha, menurut pendapatku, Tuan Muda pasti telah dihantam oleh Raja Abadi Qin lagi, jadi dia akan bingung dan jengkel. Sejumlah surga abadi menyapu tembok kota dan melihat dunia bawah di bawah. Jalur ironi yang tak terucapkan terdengar terus-menerus. Sekali waktu, nama Jieming membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di benua Jizu ketakutan. Namun, dengan kekalahan beruntun, lingkaran cahaya Jieming sebelumnya telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Dengan munculnya pusat kekuatan surga abadi ini, klan dunia yang jauh dan tentara Siliang di dunia perang barat berdenyut. Lagi pula, pembangkit tenaga Heaven Immortal yang mereka miliki sekarang tampaknya hanya memiliki satu orang di dunia. Di sisi berlawanan, hampir sebanyak 10. Anda tahu, di hari-hari sebelumnya, tidak ada pembangkit tenaga listrik surga abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimanapun, kematian pembangkit tenaga listrik Heaven Immortal terlalu mengerikan. Mereka cukup untuk mengontrol arah medan perang. Saat ini, kekuatan pertempuran puncak kedua belah pihak jelas sedikit tidak proporsional. Benarkah dunia mencari hinaan? HMPH, sekelompok sampah surga abadi tidak berani mengatakan sesuatu yang salah dengan Tuan Muda ini. Namun, untuk bagian belakang yang berdenyut, kulit Jieming tidak goyah. Matanya dingin dan parah, dan dia menatap Lei Gongming dan yang lainnya di tembok kota. Tetapi di sudut mulutnya, ada sentuhan ironi. Karena kamu bersikeras tidak mau menyerahkan pemberontak, maka aku akan melakukannya. Tunjukkan kepercayaan diri saya hari ini.